Bismillahirrahmanirrahim. Salam kognitariat untuk kita semua, orang-orang yang punya daya kognisi tapi nggak punya daya kapital. Jumpa lagi di konten video esai bareng Tutor Ember, dan kali ini bahasanya melanjutkan dari video yang sebelumnya, di mana di video sebelumnya aku mencoba berargumen sebagai lulusan UGM dan mahasiswa aktif UGM juga sekarang, bahwa alangkah baiknya teman-teman tidak terlalu ambisius ke SNBT 2026. Sesimpel karena hidup ini tidak sebatas tentang sukses diterima di kampus favorit aja, kayak gitu. Nah, lalu untuk video yang sekarang, karena aku bilang nyoba melanjutkan dari video essay yang sebelumnya, aku mau membahas secara lebih spesifik terkait ajakanku yang justru nggak tahu, ini mungkin terdengar aneh, tapi aku mengajak teman-teman semua yang kelas 12, baik SMA, SMK, madrasah aliyah, ataupun yang sederajat dengan tingkat tersebut, aku mengajak, mempersuasi teman-teman agar kalau bisa kuliah S1-nya jangan di UGM. Kenapa jangan di UGM? Oke, ini alasan pertamanya karena UGM cenderung cocok untuk calon akademisi atau calon pekerja profesional level nasional atau lebih. Mari kita bongkar dari yang calon akademisi, maksudnya gimana gitu. Emangnya kalau mau jadi akademisi lewat kampus lain nggak bisa gini-gini. Justru kalau teman-teman memang udah ada ambisi yang kuat dari awal untuk jadi, katakanlah jadi dosen, jadi pengajar bimbel, jadi guru, pokoknya jadi pengajar, instruktur kayak gitu. Itu memang cocoknya di UGM karena memang dosen-dosennya udah sangat-sangat terkurasi. Lalu juga yang lebih penting, di samping tim pengajar yang itu sendiri sudah penting, yang lebih penting adalah UGM itu punya akses jurnal ilmiah internasional yang banyak. Saking banyaknya, aku yakin teman-teman kalau diterima di UGM, kuliah di UGM, sampai selesai nggak mungkin bisa ngabisin semua paper yang dilanggan oleh UGM. Nggak mungkin bisa. Saking banyaknya dan saking berkualitasnya. Nah, jurnal ilmiah internasional itu apa sih? Simpelnya gini, jurnal ilmiah internasional adalah penelitian-penelitian yang memang saintifik gitu, penelitian-penelitian ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti dari semua penjuru belahan dunia, dari negara manapun mereka meneliti, membuat penelitian, membuat laporan penelitian, lalu itu terakreditasi secara internasional juga. Dan karena penelitian yang dilakukan oleh peneliti level internasional itu sudah terkurasi oleh eh, tim-tim kurasi level internasional juga, otomatis itu level keilmiahannya atau level temuan ilmiahnya memang sangat bagus gitu. Dan itu untuk langganan kayak gitu mahal. Ibaratnya eh, teman-teman yang mungkin kaum mendang-mending gitu, pakai Google Sheets aja udah cukup gitu, pakai Google Docs, Google Spreadsheet, Google Slides udah selesai. Tapi buat teman-teman yang lebih serius, ya langganan Microsoft Office gitu, beli nggak baca. Dan itu kan selisih harganya mahal banget gitu. Nah, hal serupa pun juga berlaku antara anak yang kuliah di UGM sama yang kuliahnya di luar dan di bawah UGM level kualitas kampusnya. Dimana kalau UGM langganan jurnal ilmiahnya tuh banyak banget dan itu bisa jadi pivotal point banget, terutama lagi-lagi buat teman-teman yang memang mau jadi pengajar atau juga jadi peneliti, researcher. Itu penting banget untuk punya akses ke jurnal-jurnal kayak gitu. Karena kalau teman-teman misalnya melakukan penelitian semasa kuliah di S1 gitu atau D4, tapi bahan citasinya teman-teman cuman jurnal lokal gitu. Nanti teman-teman bakal bersaing dengan mahasiswa lain yang citasinya udah level internasional semua, yang anak-anak UGM auto kalah gitu ibaratnya. Jadi sesimpel akses akses jurnal ilmiah itu jadi
alasan utama banget eh, yang bisa jadi pertimbangan buat teman-teman untuk kuliah ke UGM atau enggak. Kalau teman-teman dari awal nggak berniat nggak terlalu butuh dengan akses yang kayak gitu, dan biasanya sepaket juga dengan fakta bahwa teman-teman kemungkinan kemungkinan besar life planningnya nggak berencana jadi akademisi atau peneliti atau cuman mau jadi pekerja yang biasa aja, yang bekerja di eh, apa namanya kota domisili aja, kota tempat tinggal di luar Jabodetabek, bukan bukan mau jadi pekerja nasional, cuman jadi PNS biasa, let's say, eh, nggak butuh kuliah di UGM. Lalu aku juga mau gibahin UGM dari perspektif kemahasiswaannya berdasar pengalaman pribadiku. Aku sendiri dulu pernah eh, ikut organisasi kemahasiswaan yang isinya tuh anak-anak mapres alias mahasiswa berprestasi. Alias artinya tuh mereka adalah anak-anak yang kerjaannya tiap bulan at least bisa dapat 2 sampai 5 medali atau 5 piala menang lomba ibaratnya kayak gitu. Lomba hunter gitulah. Pokoknya tiap tiap bulan lomba, terus lomba nasional, lomba internasional, konferensi ini itu. Aku dikelilingi sama puluhan orang yang modelnya kayak gitu. Sedangkan aku cuman anak biasa yang emang nggak ikut lomba, sesimpel karena merasa nggak butuh ikut lomba dan nggak suka juga dan lebih suka melakukan hal lain seperti menulis opini pribadi, content creation kayak gini aku lebih suka daripada ikut-ikut lomba, entah lomba bisnis atau lomba penelitian. Dan yang jadi apa ya, mungkin bisa dibilang bias, tapi juga bisa dibilang kejanggalan yang terjadi antara aku dan mereka adalah mereka tuh orangnya ambisius banget, bahkan rela mengorbankan nasib organisasi demi kepentingan pribadi. Di sini aku bukan mau jadi SJW, kakak tingkat senior si paling organisasi yang bilang bahwa IPK artinya apa kalau organisasi kita tiada, bukan bukan kayak gitu. Cuman poinnya kalau kamu memang bergabung di satu organisasi dan memang punya kepentingan pribadi, paling enggak tetap tempatkan etika pada tempatnya. Dan teman-temanku itu yang mapres-mapres itu sebagian atau bahkan agak banyak dari mereka itu enggak etis. Mereka kalau udah dikena dikena udah berhadapan sama tanggung jawab organisasi yang sifatnya benar-benar kolektif dan krusial, bisa menyangkut nasib bersama gitu, mereka lebih memilih lari dan bilang, "Oh, aku sudah kejepit sama laporan praktikum atau sudah kejepit sama urusan KKN, udah kejepit sama ini itu." Tapi mereka nggak terlalu peduli dengan tanggung jawab organisasi yang harus diambil dari pihak yang lebih senior yang masih menjabat di organisasi tersebut. Atau mungkin bahasa yang lebih simpel adalah di UGM itu banyak mahasiswa-mahasiswa berprestasi yang individualis dan ambisius banget. Yang mana pikiran mereka adalah medali, 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 piala, 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 pengennya menang lomba terus dan apa ya value hidup mereka tuh ya atau hidup mereka tuh isinya lomba gitu. Eh, kalau nggak lomba ya mereka nggak punya identitas, ibaratnya kayak gitu. Itu yang aku rasakan. Ini kayaknya bahasa bahasa atau nadaku judes banget ya. Tapi yang aku rasakan dari mereka kayak gitu sih. Dan aku juga punya beberapa momen di mana aku jadi terpinggirkan atau bahkan terkorbankan oleh mereka gitu. Aku lulus S1-nya harus lebih lama, aku harus berantem sama orang tua karena mereka nggak mau ngambil tugas yang seharusnya bisa mereka ambil di organisasi. Aku ambil alih tugas mereka dan mereka kabur gitu aja, nggak kena imbasnya atau resiko perkuliahannya nggak dapet, yang kena aku gitu. Dan akhirnya sekarang di LinkedIn profil mereka tambah bersinar, profilku suram gitu. Meskipun kalau bicara terkait masuk ke riwayat karir pribadi ada banyak faktor ya, nggak bisa dipastikan faktornya hanya dari satu itu. Dan kalau aku nggak ketemu mereka, aku pasti sukses gitu. Padahal ya balik lagi, sukses sendiri kan adalah kata-kata yang bias di mana banyak opsi definisinya yang bisa kita pilih kan kayak gitu. Nah, terus kalau aku bilang jangan kuliah di UGM, terus kuliahnya di mana? Simpelnya kuliahlah di kampus manapun yang akreditasinya A. Lalu kalau
teman-teman merisaukan perkara takut nggak bisa berjejaring. Kalau kalau aku jadi mahasiswa UGM kan circleku anak UGM, tapi kalau aku anak non UGM, aku berorganisasinya di mana? Bro, komunitas itu banyak banget sekarang komunitas-komunitas. Wah, teman-teman carilah info magang, info volunteer gitu. Meskipun banyak yang red flag juga ya, tapi let's say banyaklah komunitas-komunitas yang menarik yang teman-teman bisa ikuti. Bahkan freelance atau part-time, mending teman-teman invest waktu ke situ daripada cuman eh, ngabisin waktu untuk ngebet lolos masuk UGM, nanti begitu masuk UGM nggak kuat juga sama tekanan perkuliahan, ekspektasi dosen, persaingan antar mahasiswanya gitu, kayak teman-teman belum tentu kuat, dan teman-teman nggak bisa sepenuhnya apa ya, menggantungkan pilihan pada pokoknya nanti kalau aku kerja keras aku bakal bisa. Bro, kamu nggak tahu di semester berapa kamu bakal kecelakaan, di semester berapa kamu bakal berantem sama dosen, di semester keberapa kamu bakal ngulang mata kuliah. Itu semua kemungkinannya ada, dan alangkah baiknya tidak terlalu over optimistic. Dan agar hidup kalian lebih asik serta lebih damai, alangkah baiknya dari sekarang petakanlah kampus-kampus yang prodi relevannya terhadap minat studi kalian. Itu akreditasinya A, pilihlah ke sana, kuliahlah di sana. Lalu kalau mau berjejaring, bisa ikut organisasi di luar kampus, bisa ikut komunitas. Komunitas tuh banyak banget yang bagus sekarang, nggak harus di UGM. Dan kalaupun teman-teman ngebet mau punya circle anak UGM, ya tinggal stalking LinkedIn, kenalan sama anak-anak yang di LinkedIn itu statusnya lagi kuliah di UGM, atau teman-teman ikuti event-event program-program kerja yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi mahasiswanya UGM. Teman-teman bisa berjejaring dengan anak UGM tanpa harus jadi anak UGM. Jadi buat apa menghabiskan waktu di masa SMA hanya untuk ngebet lolos masuk UGM, sedangkan nanti akhirnya tidak semua di antara kita lolos ke UGM. Karena kalau semua lolos ke UGM, siapa yang kuliah di kampus lain? Nanti UGM jadi kampus yang memonopoli industri pendidikan. Ya, kayak gitu. Jadi ya, enggak lah, enggak semua dari kita cocok kuliah di UGM. Dan itu enggak masalah. Enggak, enggak ada nggak ada lah ceritanya anak yang kuliah di UGM lebih mulia dari yang non UGM. Buktinya apa ya? Buktinya banyak lah koruptor yang awalnya lulus dari UGM gitu. Kalau mau dicari mah bisa kayak gitu. Banyak tuh bukan berarti, wow, UGM sarang koruptor, nggak kayak gitu juga gitu, cuman sebenarnya tuh orang-orang UGM tuh nggak seputih itu, nggak sesuci itu gitu. Tetap tetap ada juga oknum-oknum bangsat yang statusnya lulusan UGM itu ada juga, dan itu nggak sedikit. Jadi ya ngapain lah teman-teman ngabisin waktu cuman buat ambis lolos kuliah ke UGM, sedangkan teman-teman bisa jadi kebutuhan kuliahnya tidak harus di tempat yang sekompetitif dan seeksklusif UGM. Nah, buat kesimpulan intinya di sini aku bukan bilang bahwa UGM itu kampus yang jelek, bukan. Justru karena aku percaya UGM ini kampus yang sangat bagus, maka alangkah baiknya teman-teman pikir matang-matang. Apakah teman-teman beneran mau berjuang lolos ke UGM atau enggak? Karena kalau teman-teman mau berjuang lolos ke UGM dengan cara yang halal, dengan cara yang legal, perjuangannya susah. Teman-teman harus struggling. Itu ngabisin waktu, ngabisin tenaga, ngabisin kewarasan, ngabisin kesehatan. Dan setelah semua itu terkuras, teman-teman ada kemungkinan gagal lolos ke UGM. Dan kalaupun teman-teman lolos ke UGM, besar kemungkinannya juga teman-teman nggak bakal enjoy kuliah di UGM. Buktinya apa? Simple. Teman-teman bisa cari di Google Search keyword UGM bunuh diri. Setiap tahun ada terus. Dan alangkah baiknya kita kuliah yang lebih slow, yang lebih enjoy, yang lebih have fun, tanpa bersikap malas dan plagiat ya. Lebih enjoy di luar lah. Nggak harus ke UGM. Kalau bisa lolos ke UGM, of course itu bagus. Tapi nggak semuanya bisa ke UGM, dan nggak apa-apa juga ketika nggak semuanya bisa ke UGM. Yang penting masih akreditasi A, dan teman-teman
tetap bisa kok ngakses satu dua hal dari UGM tanpa harus jadi mahasiswa UGM. Kayak misalnya teman-teman pantengin lah UKM ataupun organisasi fakultas, organisasi jurusannya UGM. Teman-teman beraniin diri untuk memperkenalkan diri sebagai pihak eksternal, terutama kalau mereka membuka program kerja, buka-buka eh, apa namanya acara event yang itu terbuka untuk semua kalangan gitu. Teman-teman PDKT lah, kenalan lah. Atau kalaupun nggak bisa kenalan sama satu organisasi di UGM, minimal sama satu dua anak dari UGM lah, kenalan. Stalking LinkedIn, bisa banget Instagram juga. Tapi kalau Instagram agak susah sih, soalnya gimana ya? A little bit tricky. Mungkin itu bisa jadi bahasan lain. Tapi ya kurang lebih kayak gitu. UGM itu bagus. Dan saking bagusnya nggak semua bisa masuk sana. Dan karena tidak semuanya bisa masuk UGM, alangkah baiknya teman-teman pikir-pikir ulang apakah teman-teman harus jadi orang gila hanya demi lolos ke UGM. Kalau nggak harus sampai jadi orang gila, ya carilah kampus akreditasi A yang lebih terjangkau, baik dari segi daya kognisi ataupun daya kapital. Kan kita kognitariat, kita kognisinya terbatas, kapitalnya terbatas, nggak harus mahal-mahal dan elit-elit di UGM. Kalau mau contoh mention ini aku nggak di endorse, kuliahlah di universitas terbuka, kuliahnya online, ada kelas karyawan, prodinya banyak yang akreditasi A. Meskipun aku belum pernah nyoba, tapi dari tawaran fleksibilitasnya dan testimoni orang-orang di Twitter itu memuaskan. Kuliah di UT, jadi nggak masalah juga kuliah dimanapun, asalkan biayanya terjangkau dan kita belajarnya tetap maksimal, tetap optimal. Kurang lebih seperti itu. Kalau punya tanggapan, kritik, saran apapun silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat yang mau lebih tahu tentang siapa sosok tutor Ember, cek di deskripsi video ini. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam kognitarian.